Langit Jakarta sore itu diwarnai semburat jingga keunguan, memantulkan biasnya di jendela-jendela butik mewah yang berjejer di sepanjang jalan. Butik Anggun milik Riana adalah salah satunya, dengan manekin-manekin anggun memamerkan koleksi terbaru rancangannya. Harum bunga melati yang menjadi ciri khas butiknya menyeruak, menciptakan suasana tenang dan elegan, kontras dengan gejolak badai yang sebentar lagi akan menerpa kehidupannya. Tepat setahun Riana hidup dalam ketidakpastian. Setahun sejak Bram, suaminya, menghilang bagai ditelan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada selembar surat pun. Awalnya, Riana dilanda panik dan kekhawatiran. Ia melaporkan kepergian Bram ke polisi, menghubungi semua kerabat dan teman-teman mereka, mencoba mencari tahu di mana suaminya berada. Namun, semua usaha itu nihil. Bram lenyap begitu saja, meninggalkan Riana dan putri semata wayang mereka, Dara, dalam kehampaan. Hari-hari awal sangat berat. Riana harus membanting tulang sendirian, mengurus butiknya yang kala itu masih merintis, sambil menenangkan Dara yang kerap menanyakan ayahnya. Banyak malam ia habiskan dengan menangis dalam diam, merenungi nasibnya, mempertanyakan apa kesalahannya hingga Bram tega meninggalkannya begitu saja. Namun, demi Dara, Riana bangkit. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan butiknya. Dengan bakat dan kerja kerasnya, butik Anggun perlahan tumbuh menjadi salah satu destinasi mode favorit di kota itu. Dari desainer yang tidak dikenal, Riana menjelma menjadi pemilik butik sukses dengan relasi yang luas dan omset yang menggiurkan. Siang itu, Riana baru saja selesai memeriksa desain-desain baru saat ponselnya berdering. Nama, Bei Sumi, tertera di layar. Bei Sumi adalah asisten rumah tangga yang sudah belasan tahun mengabdi di rumah Riana. "Halo, Bei? Ada apa?" tanya Riana, suaranya tenang. Nyonya harus pulang sekarang?" Suara Bei Sumi terdengar tegang dan panik, seperti ada beban berat yang menimpanya. "Ada apa, Bei? Ada masalah di rumah? Dara baik-baik saja, kan?" Seketika, Riana merasa cemas. Pikiran buruk mulai merayapi benaknya. "Dara baik-baik saja, Nyonya? Tapi Tuan Bram dia pulang." Riana terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Bram? Pulang? Setelah setahun menghilang tanpa jejak, kini dia muncul kembali?" Perasaan campur aduk menyeruak. Ada sedikit kelegaan karena ia tahu Bram masih hidup, tetapi juga amarah yang membara karena kelakuan suaminya yang tak bertanggung jawab. "Dia pulang sendirian?" tanya Riana, berusaha menormalkan suaranya, meskipun tangannya sudah gemetar. Ada jeda singkat sebelum Bei Sumi menjawab, "Tidak, Nyonya. Dia membawa seorang perempuan dan seorang bayi." Dunia Riana seolah runtuh. Kata-kata Bei Sumi bagai palu godam yang menghantam ulu hatinya. Perempuan lain? Bayi? Jadi selama ini, saat ia mati-matian berjuang sendirian, suaminya hidup bahagia dengan wanita lain dan bahkan punya anak? Rasa sakit, kecewa, dan amarah bercampur jadi satu, menciptakan badai emosi yang menghempas batin Riana. Dengan langkah tergesa-gesa, Riana meninggalkan butiknya. Dalam perjalanan pulang, berbagai skenario berkecamuk di kepalanya. Ia mencoba mempersiapkan diri menghadapi kenyataan pahit yang menunggunya. Ia sudah tidak mencintai Bram seperti dulu, hatinya telah beku oleh pengkhianatan. Namun, kehadiran wanita lain dan bayi itu adalah pukulan telak yang tak pernah ia duga. Sesampainya di rumah, mobil Riana berhenti mendadak. Pintu gerbang terbuka, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah Riana mendidih. Di teras rumahnya yang luas dan asri, berdiri Bram dengan cengiran khasnya yang dulu selalu Riana rindukan. Di sampingnya, seorang wanita muda berparas lumayan, mendekap bayi yang masih merah. Wanita itu tampak cuek, memandang sekeliling dengan tatapan angkuh. "Bram?" Suara Riana bergetar, lebih karena amarah daripada kesedihan. Matanya menatap tajam ke arah suaminya yang dulu ia cintai sepenuh hati. Bram terlihat kaget melihat Riana yang tiba-tiba muncul. Cengiran di wajahnya luntur. "Riana, kamu sudah pulang," katanya, mencoba tersenyum, senyum yang kini terasa menjijikkan bagi Riana. Riana tidak memedulikan Bram. Pandangannya beralih ke wanita di samping Bram.
Wanita itu mengenakan gaun tidur tipis, terlihat seolah-olah dia adalah nyonya rumah. "Siapa dia?" tanya Riana dingin, tatapan matanya menusuk. Wanita itu melirik Riana sekilas, lalu berbisik pada Bram, "Siapa wanita tua ini, Mas?" Mendengar itu, amarah Riana semakin memuncak. "Tua? Setelah semua yang ia lalui, kini ia disebut tua oleh pelakor ini?" Bram berdehem, terlihat salah tingkah. "Riana, kenalkan, dia Luna. Dan ini anak kami, Kevin," katanya, mencoba terdengar santai, seolah ia baru saja memperkenalkan teman lama. Riana tertawa getir. Tawa yang penuh kepedihan dan sarkasme. "Jadi, ini alasan kamu menghilang setahun ini? Bermain-main dengan perempuan lain, dan bahkan punya anak?" Suaranya meninggi, menahan gejolak emosi yang siap meledak kapan saja. Luna, wanita itu, menatap Riana dengan tatapan meremehkan. "Ya, memang kenapa? Mas Bram lebih bahagia denganku. Lihat saja, aku lebih muda dan lebih cantik darimu," katanya dengan nada mencemooh, seolah bangga dengan perbuatannya. "Pantas saja Mas Bram bosan denganmu, wanita tua dan jelek sepertimu." Kata-kata Luna bagai tusukan belati. Riana mengepalkan tangannya. Ia ingin menampar wajah wanita kurang ajar itu, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin terjebak dalam emosi sesaat. Ia harus tetap tenang dan berpikir jernih. Bram, melihat ketegangan itu, buru-buru menengahi. Sudah, jangan bertengkar di sini. Riana, aku datang kemari bukan untuk bertengkar." "Lalu, untuk apa kamu datang kemari, Bram? Setelah setahun menghilang, kini kamu muncul dengan wanita lain dan seorang bayi di rumahku." Riana menekan setiap kata. Bram menarik napas panjang, mencoba mengatur ucapannya. Aku ingin kita bicara baik-baik. Aku ingin kamu menerima Luna dan Kevin di rumah ini." Riana mendengus. "Menerima mereka? Setelah semua yang terjadi? Kamu pikir aku ini apa, Bram?" "Aku tahu ini sulit, Riana. Tapi tolong, dengarkan aku dulu," Bram memohon. "Kontrakan kami tidak terlalu besar, dan tidak sebersih rumah ini. Kevin masih bayi, dia butuh tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Luna juga baru melahirkan sesar, jadi dia belum boleh kerja berat dan tidak boleh menggendong. Aku ingin kamu membantuku merawat Kevin, dan aku ingin kamu menerima Luna dengan baik. Kita bisa hidup berdampingan, Riana. Kita bisa bekerja sama membelikan susu untuk Kevin, karena Luna tidak mau menyusui, dia tidak mau bentuk tubuhnya berubah. Dia ingin tetap cantik." Riana memandang Bram dengan tatapan tidak percaya. Permintaan macam apa ini? Setelah semua pengkhianatan yang ia lakukan, kini Bram datang dengan segala tuntutan dan permintaan tak masuk akal. Meminta Riana untuk menerima pelakor di rumahnya sendiri, merawat bayi hasil perselingkuhan mereka, dan bahkan membiayai susu bayi karena pelakor itu terlalu egois untuk menyusui anaknya sendiri. Pikiran Riana kalut. Betapa beraninya Bram? Kenangan pahit berkelebat di benak Riana. Dulu, betapa jahatnya Bram dan Luna padanya. Bram yang pamer kemesraan dengan Luna di depannya, tidak pernah menafkahi Riana dan Dara. Semua uang hasil kerjanya diberikan kepada Luna. Luna yang mengejeknya wanita tua dan jelek. Dan kini, setelah mereka susah, setelah mereka tidak punya tempat tinggal, mereka datang mengemis padanya. Riana mendapati dirinya tersenyum sinis. Senyum yang tidak sampai ke mata, melainkan memancarkan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. "Bram, kamu benar-benar tidak tahu malu," ucapnya datar, namun penuh penekanan. "Setelah semua yang kamu lakukan padaku dan anakku, setelah kamu menelantarkan kami, kini kamu datang dengan wanita itu dan anak harammu, meminta aku untuk menerima kalian di rumah ini? Meminta aku untuk merawat bayimu? Membeli susu bayimu karena wanita ini terlalu egois untuk menyusui anaknya sendiri." Riana melangkah maju, mendekati Bram dengan tatapan mengancam. "Dulu, saat aku dan Dara berjuang sendirian, kamu di mana? Saat aku mati-matian merintis butik ini sampai sukses, kamu di mana? Kamu malah sibuk bermesraan dengan wanita ini, menghamburkan uang untuknya, sementara aku dan anakmu kelaparan." Luna, yang sedari tadi hanya diam dan mendengarkan, kini menyela dengan nada ketus. "Hei, kenapa kamu menyalahkan Mas Bram?
Lagi pula, Mas Bram sudah tidak cinta padamu. Kamu memang pantas ditinggalkan. Riana menoleh ke arah Luna. Dan kamu pikir aku akan melupakan semua hinaanmu? Semua kata-kata kasarmu? Kamu bilang aku wanita tua dan jelek? Lihat aku sekarang, Luna. Aku adalah pemilik butik sukses yang bisa membeli rumah ini berkali-kali lipat. Dan kamu Hanya seorang pelakor yang kini datang mengemis di rumahku. Riana tidak bisa menahan diri lagi. Ia telah mencapai batas kesabarannya. Ia menatap Bram dengan tatapan jijik. Aku tak sudi, Bram. Aku tak sudi menerima pengkhianat sepertimu dan pelakor ini di rumahku. Riana, tolonglah, kasihan Kevin, dia masih bayi. Bram mencoba membujuk, nada suaranya berubah memelas. Jangan libatkan anak tak berdosa itu dalam drama busuk kalian, bentak Riana. Ia kemudian mengeluarkan selembar amplop dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Bram. Ini surat cerai yang beberapa bulan lalu sudah aku ajukan ke pengadilan agama. Aku ingin kita cerai. Bram terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap amplop itu, lalu menatap Riana, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Cerai? Kamu berani menceraikanku, Riana? Kenapa tidak? Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan dengan pria pengkhianat sepertimu. Riana tidak gentar. Hatinya sudah mati rasa terhadap Bram. Pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Tapi, Riana, kami mau tinggal di mana? Bram memohon, suaranya terdengar putus asa. Kami tidak punya tempat tinggal yang layak. Itu bukan urusanku. Riana berseru. Itu risiko yang harus kalian tanggung atas perbuatan kalian. Yang paling menjijikkan adalah saat Bram menatap Riana dengan pandangan penuh harap dan berkata, Riana, bisakah kamu memberiku uang saku? Untuk cari kontrakan, supaya kami bisa mendapatkan kontrakan yang nyaman. Riana terperangah. Permintaan macam apa ini? Setelah semua yang terjadi, kini Bram berani-beraninya meminta uang padanya. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk menghidupi dirinya dan Dara, kini diminta oleh pengkhianat itu untuk mencari tempat tinggal yang nyaman bagi pelakor dan anak haramnya. Enak sekali kalian. Riana tertawa sarkastis. Selama ini, untuk makan saja aku dan anakku mencari sendiri. Dan sekarang, kalian meminta uang padaku? Tidak akan. Aku tidak akan memberikan kalian sepeser pun. Dengan amarah yang membara, Riana membukakan pintu lebar-lebar. Pergi. Sekarang juga. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Pengkhianat sepertimu dan pelakor ini tidak pantas berada di sini. Bram dan Luna terdiam. Mereka tahu Riana sudah tidak main-main. Dengan langkah gontai, Bram menggendong bayinya, sementara Luna mengikuti di belakangnya, wajahnya terlihat kesal dan malu. Mereka berjalan keluar dari gerbang rumah Riana, meninggalkan kemewahan dan kenyamanan yang tadinya mereka harapkan. Riana hanya memandang punggung mereka yang menjauh, hatinya dipenuhi perasaan lega bercampur kepedihan. Karma. Ia yakin, karma akan bekerja. Mereka akhirnya tinggal di kontrakan kumuh, merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Riana menutup pintu rumahnya. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak tanpa Bram, tanpa pengkhianatan, dan tanpa kepalsuan. Ia akan fokus pada Dara dan butiknya. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang disakiti bisa bangkit lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Pintu mahoni yang kokoh itu tertutup dengan bunyi debam yang final. Suara itu seolah menjadi penanda, sebuah titik akhir dari babak kehidupan Riana yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Untuk sesaat, Riana hanya berdiri mematung di belakang pintu, punggungnya bersandar pada kayu yang dingin. Keheningan yang tiba-tiba menyergap terasa lebih memekakkan telinga daripada teriakan dan perdebatan beberapa menit yang lalu. Kekuatan yang tadi membakarnya, yang memberinya keberanian untuk mengusir Bram dan selingkuhannya, kini surut drastis. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia merosot perlahan, terduduk di lantai marmer yang dingin. Napasnya terengah-engah, bukan karena lelah fisik, tetapi karena beban emosional yang baru saja ia lepaskan. Di sanalah, di keheningan rumahnya yang megah, tangis Riana akhirnya pecah. Bukan tangis kesedihan karena kehilangan Bram.
Tidak, pria itu sudah lama mati di hatinya. Ini adalah tangis kelegaan. Tangis yang membersihkan sisa-sisa racun dari setahun penuh penantian, kebingungan, dan perjuangan. Ia menangis untuk dirinya sendiri di masa lalu, wanita naif yang pernah begitu mencintai suaminya. Ia menangis untuk Dara, putrinya, yang harus tumbuh dengan luka karena figur seorang ayah yang tak bertanggung jawab. Ia menangis melepaskan semua amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Bei Sumi, yang sejak tadi bersembunyi di dapur dengan jantung berdebar kencang, memberanikan diri untuk keluar. Melihat majikannya terduduk rapuh di lantai, hatinya ikut teriris. Perlahan, wanita paruh baya itu mendekat dan berjongkok di samping Riana. Tanpa berkata-kata, ia mengulurkan tangannya dan mengusap punggung Riana dengan lembut. "Nyonya, sudah, Nyonya, jangan menangis lagi," bisik Bei Sumi, suaranya bergetar menahan haru. Nyonya sudah melakukan hal yang benar. Mereka tidak pantas mendapatkan kebaikan Nyonya. Riana mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap Bei Sumi, wanita yang telah menjadi saksi bisu dari semua penderitaannya. "Sakit, Bei? Sakit sekali rasanya dihianati seperti ini. Tapi yang lebih sakit adalah melihat betapa tidak tahu malunya dia datang kemari dan meminta semua itu." "Tuan Bram sudah berubah, Nyonya. Dia bukan tuan yang dulu lagi," kata Bei Sumi pelan. "Nyonya sekarang harus kuat, demi non Dara." Nama Dara seolah menjadi mantra yang menyadarkan Riana. Benar, ada Dara. Prioritas utamanya. Ia tidak boleh terlihat hancur di depan putrinya. Dengan bantuan Bei Sumi, Riana bangkit berdiri. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan, tatapannya kini berubah menjadi lebih tegas. "Tolong bersihkan semua sudut rumah ini, Bei," perintah Riana dengan suara serak namun mantap. "Terutama teras dan ruang tamu. Aku merasa rumah ini kotor sekali setelah diinjak oleh mereka. Ganti sprei, bakar semua sisa barang milik Bram yang masih ada. Aku tidak mau ada jejaknya sedikit pun di rumah ini." Bei Sumi mengangguk patuh. Ia tahu, ini bukan sekadar perintah untuk bersih-bersih. Ini adalah ritual. Sebuah ritual untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan memulai lembaran baru. Saat Riana sedang membasuh wajahnya di kamar mandi, suara deru mobil terdengar di halaman depan. Dara sudah pulang dari kegiatan ekstrakurikulernya. Jantung Riana berdebar kencang. Ini adalah bagian tersulit. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada gadis remajanya bahwa ayahnya yang telah lama hilang kini telah kembali, hanya untuk diusir pergi lagi bersama keluarga barunya? Dara, seorang gadis berusia 16 tahun yang cerdas dan peka, langsung merasakan ada yang tidak beres begitu ia melangkahkan kaki ke dalam rumah. Suasananya aneh. Ibunya, yang biasanya menyambut dengan senyum hangat, kini berdiri di ambang pintu kamar dengan mata sembab dan wajah yang tegang. "Bunda? Bunda kenapa?" tanya Dara, meletakkan tas ranselnya di sofa. Matanya menyapu sekeliling, mencari sumber kejanggalan. "Kok rumah rasanya beda?" Riana menarik napas dalam-dalam. Ia menghampiri putrinya, menggenggam kedua tangannya yang dingin. "Dara, sayang, ada yang harus Bunda bicarakan." Mereka duduk di sofa, berhadapan. Riana menatap lekat mata putrinya, mata yang sangat mirip dengan miliknya, namun menyimpan kilau kepolosan yang ingin sekali ia lindungi. Dengan suara yang ia usahakan setenang mungkin, Riana menceritakan semuanya. Tentang kepulangan Bram. Tentang wanita bernama Luna. Tentang bayi yang mereka bawa. Tentang permintaan tidak masuk akal yang mereka ajukan. Dan tentang keputusannya untuk mengusir mereka dan menyerahkan surat cerai. Selama ibunya bercerita, Dara hanya diam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, namun Riana bisa melihat rahangnya mengeras dan tangannya yang berada dalam genggaman Riana mulai bergetar. Setelah cerita itu selesai, keheningan menyelimuti mereka. "Jadi, ayah datang," ucap Dara akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Setelah setahun, dia datang bukan untuk kita, tapi untuk numpang hidup sama perempuan lain." Riana mengangguk pelan, hatinya sakit melihat kilatan luka di mata putrinya. Dara menarik tangannya dari genggaman Riana. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. "Aku nggak ngerti, Bun. Aku benar-benar nggak ngerti. Dulu aku pikir ayah hilang, diculik,
atau kecelakaan. Aku berdoa setiap malam supaya ayah baik-baik aja. Ternyata dia lagi enak-enakan sama orang lain. Sebuah tawa getir lolos dari bibir Dara. Dan sekarang dia datang, minta bunda buat ngerawat anak haramnya? Karena istrinya nggak mau badannya jelek? Manusia macam apa mereka itu? Amarah mulai menggantikan kesedihan di wajah Dara. Matanya berkaca-kaca, bukan karena rindu pada ayahnya, tetapi karena rasa muak yang luar biasa. Ia berhenti mondar-mandir dan menatap ibunya lekat-lekat. Bunda ngusir mereka, kan? Bunda ngasih surat cerai itu, kan? Iya, sayang, jawab Riana lembut. Tiba-tiba, Dara menghambur ke pelukan Riana. Ia memeluk ibunya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Bagus, Bun. Bagus. Jangan kasih ampun. Dara benci sama ayah. Benci? Isaknya di bahu Riana. Dara nggak butuh ayah kayak gitu. Dara cuma butuh bunda. Riana membalas pelukan putrinya tak kalah erat. Air matanya kembali mengalir, namun kali ini adalah air mata haru. Ia tidak sendirian dalam pertempuran ini. Ia punya Dara, sumber kekuatannya yang terbesar. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama, saling menguatkan, dua wanita yang disakiti oleh pria yang sama, namun memilih untuk bangkit bersama. Malam itu, setelah memastikan Dara tertidur pulas, Riana menghubungi satu orang yang ia tahu akan mengerti dan mendukungnya tanpa syarat, Sinta, sahabatnya sejak kuliah sekaligus rekan bisnisnya dalam membangun butik, Anggun. Halo, Sin? Kamu sibuk? Enggak juga, RI. Baru mau santai. Kenapa? Suara kamu kok aneh, jawab Sinta dari seberang telepon. Bisa ke rumah sekarang? Ada yang harus aku ceritain. Penting. Nada suara Riana yang serius membuat Sinta waspada. Tanpa banyak bertanya, ia langsung setuju. Kurang dari setengah jam kemudian, mobil Sinta sudah terparkir di halaman rumah Riana. Di ruang keluarga yang sudah terasa lebih bersih dan lapang, Riana menumpahkan semua ceritanya pada Sinta. Dari awal kedatangan Bram hingga kata-kata terakhir yang ia lontarkan sebelum membanting pintu. Sinta mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah dari kaget, menjadi tidak percaya, hingga akhirnya memerah karena marah. Brengsek! Manusia nggak punya otak, sembur Sinta begitu Riana selesai bercerita. Ia memukul bantal sofa dengan geram. Beraninya dia, RI. Setelah setahun ninggalin kamu tanpa kabar, sekarang dia pulang bawa parasit dan mau merusak hidup kamu lagi? Minta uang saku? Ya Tuhan, aku pengen jambak rambut perempuan itu dan tampar muka si Bram. Kemarahan Sinta yang meledak-ledak justru membuat Riana merasa sedikit lebih baik. Ia merasa divalidasi. Ia tidak berlebihan. Siapapun yang mendengar cerita ini pasti akan merasakan amarah yang sama. Aku cuma kaget, Sin. Aku nggak nyangka dia bisa setidak tahu malu itu, ujar Riana pelan. Itulah dia, RI. Bram yang egois. Dari dulu kan dia begitu. Cuma mikirin dirinya sendiri, kata Sinta tajam. Justru bagus kamu sudah sadar. Bagus kamu sudah ajukan surat cerai itu. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Sinta menatap sahabatnya dengan tatapan prihatin sekaligus bangga. Kamu hebat, Riana. Aku nggak tahu apa aku bisa setegar kamu kalau ada di posisi kamu. Kamu sudah benar-benar mengusir mereka tanpa memberikan sepeser pun. Mereka harus belajar apa itu tanggung jawab. Mereka terus berbincang hingga larut malam. Sinta membantu Riana memilah-milah album foto lama, membuang semua foto yang ada wajah Bram di dalamnya. Mereka tertawa getir saat menemukan foto-foto pernikahan, mengenang betapa bahagianya Riana saat itu, tanpa tahu masa depan seperti apa yang menantinya. Proses itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Setiap foto yang disobek dan dibuang ke tempat sampah terasa seperti melepaskan satu beban berat dari pundak Riana. Ketika Sinta pamit pulang, Riana merasa jauh lebih ringan. Rumahnya kini benar-benar bersih dari jejak Bram. Hatinya pun perlahan mulai dibersihkan. Sebelum tidur, Riana memeriksa ponselnya. Ada 5 panggilan tak terjawab dan belasan pesan dari nomor yang tidak ia kenal, yang ia yakini adalah nomor Bram. Ia membuka satu pesan paling atas. RI, tolong angkat teleponku. Aku minta maaf. Kami benar-benar butuh bantuan.
Kontrakan yang kami dapat bocor. Kevin kedinginan. Tolong, pinjami aku uang sedikit saja. Riana membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa iba. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah rasa jijik. Dulu, saat Dara sakit dan ia tidak punya uang, Bram tidak pernah peduli. Kini, giliran mereka yang merasakan kesulitan. Tanpa berpikir dua kali, Riana memblokir nomor itu. Ia mematikan ponselnya dan meletakkannya di meja nakas. Ia berjalan ke jendela kamarnya, menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Badai telah berlalu. Puing-puingnya memang masih berserakan di hatinya, butuh waktu untuk membersihkannya hingga tuntas. Tapi di antara puing-puing itu, ia merasakan sesuatu yang baru tumbuh. Sebuah kekuatan. Sebuah kesadaran bahwa ia mampu berdiri sendiri, bahkan lebih tegak dari sebelumnya. Ia adalah Riana, pemilik butik, Anggun, seorang ibu yang kuat, dan seorang wanita yang tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Mulai malam ini, hidupnya adalah miliknya seutuhnya. 1 bulan berlalu sejak insiden yang mengguncang pondasi rumah Riana. Namun, alih-alih roboh, pondasi itu justru mengeras menjadi baja. Riana tidak lagi membiarkan bayang-bayang Bram mengusik hari-harinya. Ia menuangkan seluruh energi dan pikirannya ke dua hal yang paling berharga, Dara dan butik, Anggun. Butik itu kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah kerajaan kecil yang ia bangun dari keringat dan air matanya. Dinding berwarna krem gading, rak-rak display dari kayu jati solid, dan pencahayaan hangat yang menyorot setiap gaun rancangannya dengan sempurna. Aroma melati yang lembut menyambut setiap pelanggan, menciptakan oase kemewahan dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Pagi itu, Riana sedang sibuk mengawasi penataan koleksi terbarunya. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan celana palazzo putih gading, rambutnya disanggul modern dengan beberapa helai dibiarkan membingkai wajahnya yang tampak lebih segar dan bercahaya. Senyum profesional tak pernah lepas dari bibirnya saat ia menyapa beberapa pelanggan setia. Bu Riana, desain yang ini luar biasa. Saya langsung jatuh cinta, puji seorang sosialita ternama sambil memegang sebuah gaun malam berwarna navy blue yang dihiasi taburan kristal. Terima kasih, Bu Laras. Itu salah satu favorit saya. Dibuat dengan sepenuh hati, jawab Riana dengan ramah. Inilah dunianya sekarang. Dunia yang penuh dengan keindahan, kreativitas, dan pengakuan. Dunia yang ia ciptakan sendiri, tanpa campur tangan Bram. Ia merasa utuh, kuat, dan berdaya. Sesekali, ia melirik ke arah Dara yang sedang duduk di sudut butik, mengerjakan tugas sekolah di laptopnya sambil sesekali membantu para staf membungkus pesanan. Kehadiran Dara di sana memberinya kekuatan berlipat ganda. Mereka adalah tim, duo yang tak terkalahkan. Namun, di belahan lain kota yang sama, sebuah realitas yang kontras tengah berlangsung. Di sebuah gang sempit dan becek di kawasan padat penduduk, terdapat sebuah rumah kontrakan petak yang pengap. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas di sana-sini. Atap sengnya akan berisik luar biasa saat hujan dan terasa seperti oven di siang hari. Di dalam ruangan sempit itulah, Bram dan Luna menjalani kehidupan baru mereka. Aroma asam dari popok bayi yang belum dibuang bercampur dengan bau pengap ruangan. Kevin, bayi mereka, menangis tanpa henti. Suara tangisannya melengking, memantul di dinding-dinding kusam, dan menusuk gendang telinga. Mas, bikin dia diam, dong. Aku pusing dengernya, bentak Luna dari atas kasur tipis di lantai. Wajahnya yang dulu terawat kini tampak kuyu dan berminyak. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Ia sibuk menggulir layar ponselnya, mencari sisa-sisa kemewahan di dunia maya yang kini terasa begitu jauh. Bram, dengan wajah lelah dan frustrasi, mencoba menimang-nimang Kevin. Dia lapar, Luna. Susunya sudah habis dari tadi pagi. Luna melempar ponselnya ke kasur dengan kasar. Ya beli. Kamu kan suaminya. Kamu kan laki-laki. Masa buat beli susu anak aja nggak bisa? Beli pakai apa? Balas Bram, suaranya meninggi. Uangku sudah habis. Kerjaan juga belum dapat. Kamu pikir gampang cari kerjaan setelah setahun aku nggak jelas? Itu kan urusan kamu. Dulu kamu janjiin aku hidup enak. Rumah mewah, mobil, perhiasan.
Mana? Sekarang kita malah tinggal di kandang tikus kayak gini, caci Luna, matanya memerah menahan amarah dan penyesalan. Itu semua bisa kita dapatkan kalau Rihanna nggak sekejam itu. Bram menyalahkan. Kalau saja dia mau menampung kita, kalau saja dia mau kasih aku uang, kita nggak akan sengsara begini. Ya itu salahmu. Kenapa kamu nggak bisa jinakin dia? Katanya kamu hebat, bisa bikin dia bertekuk lutut. Nyatanya apa? Sama perempuan tua begitu saja kamu kalah. Ejekan Luna terasa seperti tamparan bagi ego Bram. Perdebatan sengit seperti ini sudah menjadi menu harian mereka. Cinta dan gairah yang dulu membara kini padam, digantikan oleh saling menyalahkan dan keputusasaan. Luna, yang terbiasa hidup nyaman dengan uang dari Bram, tidak siap menghadapi kerasnya kemiskinan. Ia menolak melakukan pekerjaan rumah tangga, jijik mengganti popok Kevin, dan terus-menerus mengeluh tentang penampilannya yang tidak terawat. Bayi yang dulu ia anggap sebagai pengikat Bram, kini terasa seperti beban yang menyiksa. Bram sendiri merasa terpojok. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, saat uang masih mengalir dan ia bisa melakukan apa saja yang ia mau. Ia merindukan kenyamanan rumah Rihanna, masakan Bei Sumi, dan mobilnya yang bisa membawanya kemana saja. Kini, jangankan mobil, untuk makan sehari-hari saja ia harus berutang di warung sebelah. Malam itu, dengan perut keroncongan dan suara tangis Kevin yang tak kunjung reda, sebuah ide nekat terlintas di kepala Bram. Ia tidak tahan lagi. Ia harus mendapatkan uang. Dan satu-satunya sumber uang yang ia tahu adalah Rihanna. Aku akan ke butiknya besok, desis Bram pada dirinya sendiri. Mau apa kamu ke sana? Mau dipermalukan lagi? Cibir Luna sinis. Aku akan memohon padanya. Kalau perlu, aku akan bersujud di kakinya. Ini bukan lagi soal harga diri, tapi soal perut. Soal susu Kevin, kata Bram, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin setega itu. Di dalam hatinya, dia pasti masih peduli padaku. Keyakinan semu itu menjadi satu-satunya pegangannya. Keesokan harinya, butik, Anggun, sedang ramai-ramainya. Beberapa pelanggan penting sedang memilih-milih gaun, dilayani dengan cekatan oleh para staf. Rihanna sedang berada di ruang kerjanya, menyempurnakan sebuah sketsa, ketika salah seorang stafnya masuk dengan wajah panik. Bu Rihanna di luar, ada? Belum selesai staf itu bicara, pintu butik terbuka dengan kasar. Sosok Bram yang tampak kucel dan putus asa berdiri di ambang pintu. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan ada guratan keputusasaan yang dalam di wajahnya. Kehadirannya yang tiba-tiba dan penampilannya yang kontras dengan suasana butik yang elegan langsung menarik perhatian semua orang. Musik klasik yang mengalun lembut seolah berhenti berputar. Rihanna, panggil Bram dengan suara keras, tidak memedulikan tatapan kaget dari para pelanggan dan staf. Rihanna keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya mengeras seketika melihat pria itu. Ia memberi isyarat pada stafnya untuk tetap tenang dan melayani pelanggan seperti biasa, meskipun ia tahu itu mustahil. Mau apa kamu di sini, Bram? Tanya Rihanna dengan suara dingin dan terkendali. Ia berjalan menghampiri Bram, berdiri di antara dia dan area utama butik, seolah menjadi perisai yang melindungi kerajaannya. Aku perlu bicara denganmu, kata Bram, melangkah masuk lebih jauh. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Ini tempat kerjaku. Kalau kamu punya urusan, hubungi pengacaraku, jawab Rihanna tegas. Para pelanggan mulai berbisik-bisik, melirik penasaran ke arah drama yang sedang berlangsung. Tolonglah. Suara Bram melunak menjadi rengekan. Aku mohon, aku butuh uang. Kevin sakit, dia butuh susu, butuh ke dokter. Kami belum makan dari kemarin. Tolonglah, demi kenangan kita. Rihanna tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung humor. Kenangan? Kenangan mana yang kamu maksud, Bram? Kenangan saat kamu meninggalkanku dan darat tanpa kabar selama setahun? Atau kenangan saat kamu membawa selingkuhanmu ke rumahku dan memintaku merawat anak kalian? Wajah Bram memerah karena malu dan marah. Ia tidak menyangka Rihanna akan mengungkit semuanya di depan umum. Jangan sombong kamu, Rihanna, bentaknya. Keputusasaan membuatnya kehilangan akal. Butik ini, semua ini, kamu pikir kamu bisa membangunnya tanpa aku?
Dulu aku juga bekerja keras untuk keluarga kita. Bekerja keras, balas Riana, suaranya kini meninggi, tak lagi peduli pada penonton di sekelilingnya. Uang hasil kerja kerasmu kamu habiskan untuk perempuan itu. Kamu lupa? Saat Dara butuh biaya sekolah, kamu bilang tidak punya uang. Saat aku memulai butik ini dari nol, menjahit sampai larut malam, kamu ada di mana? Kamu sedang bersenang-senang. Jadi jangan pernah, sekalipun, mengklaim punya andil dalam kesuksesanku. Riana mengambil beberapa langkah maju, menatap mata Bram dengan tatapan tajam. Penderitaan yang kamu rasakan sekarang, itu bukan urusanku. Itu adalah buah dari apa yang sudah kamu tanam. Itu namanya karma, Bram. Sekarang, pergi dari sini sebelum aku memanggil satpam. Riana, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bram mencoba meraih tangan Riana, namun Riana menarik tangannya dengan cepat. Satpam, panggil Riana dengan suara lantang dan berwibawa. 2 orang petugas keamanan yang berjaga di depan butik segera masuk. Mereka berbadan tegap dan sigap. Tolong antar bapak ini keluar. Dan pastikan dia tidak pernah kembali lagi, perintah Riana, suaranya tak terbantahkan. Bram meronta saat kedua satpam itu memegangi lengannya. Riana, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal, teriaknya sambil diseret keluar dari butik. Pintu kaca butik tertutup kembali. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Para pelanggan menatap Riana dengan campuran rasa kaget, kasihan, dan kagum. Riana menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia berbalik menghadap para pelanggannya, membungkukkan badan sedikit, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan namun tetap terlihat anggun. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ibu-ibu. Silakan dilanjutkan kembali. Sebagai permohonan maaf, akan ada diskon khusus untuk semua pembelanjaan hari ini. Sikap profesionalnya berhasil mencairkan suasana. Para stafnya, yang menatapnya dengan kekaguman, segera kembali bekerja. Riana berjalan menuju jendela, melihat Bram yang diusir hingga ke seberang jalan. Pria itu menatap nanar ke arah butik, sebuah monumen kesuksesan yang tak akan pernah bisa ia sentuh, sebelum akhirnya berjalan gontai, kalah, dan menghilang di keramaian kota. Riana memejamkan matanya sejenak. Ia tidak merasakan kemenangan. Hanya ada rasa lelah dan sedih yang samar. Namun, saat ia membuka matanya lagi dan melihat pantulan dirinya di kaca jendela, seorang wanita yang kuat dan mandiri di tengah kerajaannya, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah melindungi dirinya, putrinya, dan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Hantu masa lalu telah datang untuk mengganggunya, dan ia telah mengusirnya dengan tangannya sendiri. Gema dari teriakan Bram yang diseret keluar seolah masih tertinggal di udara butik, anggun, yang mewah. Untuk beberapa saat, suasana menjadi beku. Para pelanggan, yang tadinya sibuk memilih pakaian, kini berdiri canggung, pura-pura memeriksa label harga atau merapikan syal mereka, sementara telinga mereka awas mendengarkan. Riana, sang ratu di kerajaannya, berdiri tegak di tengah ruangan. Jantungnya masih berdebar kencang, sisa-sisa adrenalin dari konfrontasi tadi. Namun, wajahnya tetap tenang, seolah topeng porselen yang tak bisa retak. Ia tahu, semua mata tertuju padanya. Ini adalah momen krusial, bagaimana ia merespons akan menentukan citra dirinya dan butiknya di mata para pelanggan kelas atas ini. Dengan keanggunan yang terlatih, ia memberikan senyum tipis. Sekali lagi mohon maaf atas drama yang tidak perlu tadi, ibu-ibu, ucapnya, suaranya jernih dan mantap. Terkadang, masa lalu datang mengetuk di saat yang tidak terduga. Anggap saja tadi selingan kecil. Ia kemudian memberi isyarat kepada manajer butiknya. Mbak Vina, tolong siapkan minuman dingin dan beberapa potong kue untuk semua pelanggan kita hari ini. Anggap sebagai komplimen dari kami. Sikapnya yang berkelas dan tidak defensif berhasil meredakan ketegangan. Beberapa pelanggan tersenyum maklum. Gosip mungkin akan tetap beredar, tetapi mereka melihat seorang wanita yang memegang kendali penuh atas situasinya, bukan korban yang meratap. Perlahan, dengungan aktivitas kembali mengisi butik. Sinta, yang baru saja tiba untuk janji makan siang mereka, menyaksikan seluruh adegan terakhir dari dekat pintu masuk.
Matanya berkilat marah melihat Bram diseret keluar, dan berubah menjadi kekaguman saat melihat cara Riana menangani situasi setelahnya. Ia berjalan cepat menghampiri sahabatnya. "Eri, kamu nggak apa-apa?" tanya Sinta, nadanya cemas. "Aku nggak apa-apa, Sin. Cuma sedikit terguncang." Aku Riana pelan, akhirnya membiarkan sedikit kerapuhannya terlihat di depan sahabatnya. "Terguncang? Aku yang lihat saja rasanya mau meledak. Beraninya dia datang ke sini, membuat keributan di tempat usahamu." Manusia itu benar-benar sudah kehilangan urat malunya, omel Sinta sambil menggamit lengan Riana dan menuntunnya ke ruang kerja. Di dalam ruangan yang lebih privat, Riana akhirnya bisa menghela napas panjang. Ia duduk di kursinya, memijat pelipisnya. Dara, yang sejak tadi mengamati dari sudut dengan wajah tegang, kini mendekat dan memeluk ibunya dari belakang. "Bunda hebat," bisik Dara. Hanya 2 kata, tapi bagi Riana, itu adalah pengakuan terindah di dunia. Ia meraih tangan putrinya dan menggenggamnya erat. "Dia nggak akan datang lagi, kan, Bun?" tanya Dara cemas. "Bunda pastikan dia tidak akan datang lagi," janji Riana. "Keamanan di depan akan Bunda tambah. Bunda tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ketenangan kita lagi." Namun, di sisi lain kota, ketenangan adalah sebuah kemewahan yang mustahil. Bram kembali ke kontrakan petak itu dengan langkah yang diseret. Wajahnya merah padam menahan amarah dan penghinaan yang luar biasa. Setiap tatapan kasihan atau cibiran dari orang-orang di jalan tadi terasa seperti cambukan bagi harga dirinya yang sudah compang-camping. Ia membanting pintu reot itu hingga membuat Kevin, yang baru saja terlelap, terlonjak kaget dan kembali menangis histeris. "Diam," bentak Bram, bukan pada bayinya, tapi pada seluruh dunia. Luna, yang sedang berbaring sambil mengipas-ngipas dirinya dengan selembar karton, langsung duduk tegak. "Kenapa lagi? Kamu nggak bisa lihat anak lagi tidur?" "Kamu tanya kenapa?" Bram berbalik, matanya menyala-nyala. "Aku baru saja dipermalukan habis-habisan di depan umum oleh istrimu yang sombong itu. Dia mengusirku seperti anjing kurap." Luna mendengus sinis. "Istrimu? Dia itu mantan istrimu. Dan aku sudah bilang, kan? Rencana itu bodoh. Kamu pikir dia bakal lulu lihat wajah memelasmu? Perempuan itu hatinya sudah jadi batu." "Ini semua juga gara-gara kamu," tuding Bram, jarinya menunjuk lurus ke wajah Luna. "Kalau kamu nggak boros, kalau kamu mau hidup susah sedikit, kalau kamu mau menyusui anak ini, kita nggak akan sekejar-kejaran begini buat beli susu." "Oh, jadi sekarang nyalahin aku?" pekik Luna, tak mau kalah. Ia berdiri, menantang Bram. "Siapa yang janjiin aku bulan dan bintang? Siapa yang bilang aku nggak perlu kerja, tinggal duduk manis terima uang? Kamu, Mas, kamu pembohong." "Aku pembohong karena keadaan berubah. Dan kamu parasit yang cuma mau enaknya saja. Dan kamu laki-laki gagal yang nggak bisa menafkahi keluarganya." Caci maki terlontar silih berganti, semakin tajam dan menyakitkan. Kata-kata yang dulu tak pernah terpikirkan untuk diucapkan kini keluar tanpa filter. Tangis Kevin semakin kencang, menjadi musik latar yang memilukan bagi pertengkaran 2 orang dewasa yang terjebak dalam penyesalan mereka sendiri. Di puncak kemarahannya, Luna tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah dingin dan penuh perhitungan. Ia menatap Bram dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. "Cukup," desisnya. "Aku sudah selesai." "Selesai apa maksudmu?" tanya Bram, masih terengah-engah. Tanpa menjawab, Luna berjalan ke sudut ruangan. Ia membuka sebuah tas kain lusuh dan mulai memasukkan beberapa helai pakaiannya yang tersisa. Hanya pakaiannya. Ia tidak menyentuh satupun perlengkapan bayi. Bram menatapnya dengan tidak percaya. "Luna, kamu mau apa?" "Aku mau pergi," jawabnya datar, tanpa menoleh. "Aku nggak mau hidup di neraka ini lagi. Aku masih muda, aku masih cantik. Aku nggak mau membusuk di sini sama kamu, seorang pecundang." "Pergi?" "Terus bagaimana dengan Kevin?" Suara Bram bergetar. Kepanikan mulai merayapi dirinya. Luna akhirnya berhenti berkemas. Ia berbalik dan menatap Bram dengan dingin, tatapan yang belum pernah Bram lihat sebelumnya. "Kevin? Dia anakmu, kan? Darah dagingmu. Urus saja sendiri." Kamu gila? Kamu ibunya?"
Aku bukan ibu yang baik, sahut Luna enteng. Aku nggak pernah mau punya anak secepat ini. Aku melakukannya untukmu, karena aku pikir itu akan membuatmu terikat padaku dan menceraikan Riana. Ternyata aku salah. Anak ini bukan pengikat, tapi beban. Dan sekarang, beban itu aku serahkan sepenuhnya padamu. Kata-kata itu lebih kejam dari tamparan manapun. Bram terhuyung mundur seolah baru saja dihantam benda keras. Wanita yang membuatnya meninggalkan segalanya, wanita yang ia puja-puja, kini menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan. Kamu nggak bisa melakukan ini, bisik Bram putus asa. Oh, aku bisa, kata Luna sambil menyandang tasnya. Ia berjalan menuju pintu, melewati Bram seolah pria itu tidak ada. Tepat di ambang pintu, ia berhenti sejenak, melirik ke arah bayi yang masih menangis di atas kasur. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kelembutan di matanya. Yang ada hanya kelegaan. Selamat menikmati karmamu, Mas Bram, ucapnya dengan senyum sinis. Kamu meninggalkan istri yang membangun kerajaan untukmu demi aku. Sekarang, aku meninggalkanmu di tengah puing-puing. Adil, kan? Dan dengan itu, Luna melangkah keluar. Ia berjalan cepat menyusuri gang sempit itu, tidak pernah menoleh ke belakang, menghilang di tikungan. Pintu kontrakan yang reot itu dibiarkannya terbuka, membiarkan aroma comberan dan debu jalanan masuk. Bram terpaku di tempatnya. Suara langkah kaki Luna yang menjauh terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis seumur hidup. Ia menatap pintu yang terbuka, lalu menatap bayi yang menangis tanpa henti di atas kasur. Keheningan yang ditinggalkan Luna terasa jauh lebih menyiksa daripada teriakannya. Dalam keheningan itu, hanya ada satu suara, tangisan putranya. Tangisan yang menuntut perhatian, menuntut makanan, menuntut kehangatan. Tangisan yang merupakan perwujudan dari semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dihianati oleh wanita yang demi dirinya ia menjadi seorang pengkhianat. Ditinggalkan bersama tanggung jawab yang selama ini selalu ia coba lemparkan kepada orang lain. Perlahan, Bram berjalan mendekati kasur. Ia menatap wajah Kevin yang memerah karena menangis. Wajah mungil yang tak berdosa itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayi itu bukan sebagai alat untuk memeras Riana atau sebagai pengikat Luna, melainkan sebagai seorang manusia kecil yang sepenuhnya bergantung padanya. Beban tanggung jawab itu terasa begitu nyata, begitu berat, hingga membuat lututnya lemas. Ia terduduk di tepi kasur, menunduk dalam, kedua tangannya menutupi wajahnya. Tidak ada air mata. Hanya ada kehampaan yang dingin dan menakutkan. Karma yang dibicarakan Riana, karma yang diucapkan Luna, kini bukan lagi sekadar kata. Ia sedang menjalaninya, detik demi detik, di dalam ruangan pengap yang berbau keputusasaan. Dunia Bram menyusut hingga seukuran petak kontrakan yang pengap itu. Kepergian Luna tidak meninggalkan kekosongan yang romantis, ia meninggalkan kekacauan yang nyata dan memekakkan telinga. Suara tangis Kevin, yang sebelumnya hanya gangguan, kini menjadi teror. Tangisan itu adalah alarm konstan yang menandakan kegagalannya, lonceng yang berdentang tanpa henti di runtuhan hidupnya. Selama 1 jam pertama, Bram hanya duduk mematung di lantai yang lengket, membiarkan tangisan bayinya menyayat udara. Otaknya kosong, lumpuh oleh syok dan keputusasaan. Ia menatap pintu yang masih sedikit terbuka, separuh berharap Luna akan kembali sambil tertawa dan mengatakan itu semua hanya lelucon kejam. Tapi yang masuk hanyalah aroma selokan dan suara anak-anak yang bermain di gan. Luna tidak akan kembali. Diam, tolong diam. Rintih Bram, bukan pada bayinya, tapi pada takdir. Namun, bayi tidak mengerti takdir. Bayi hanya mengerti lapar, popok basah, dan kebutuhan akan kehangatan. Tangisan Kevin semakin menjadi-jadi, wajahnya memerah padam, tubuh kecilnya menggeliat frustrasi. Sesuatu di dalam diri Bram akhirnya tersentak. Bukan karena cinta atau kasih sayang, melainkan karena kepanikan murni. Jika bayi ini terus menangis, tetangga akan terganggu, pemilik kontrakan akan marah. Ia tidak bisa diusir dari sini. Ini adalah satu-satunya atap, betapapun reotnya, yang ia miliki. Dengan gerakan kaku seperti robot, ia bangkit. Apa yang harus dilakukan? Susu. Bayi butuh susu. Ia merogoh sakunya. Kosong. Ia membalik dompetnya.
Hanya ada selembar uang Rp2.000 yang lecek dan beberapa koin. Tidak cukup bahkan untuk membeli air mineral. Matanya liar memindai ruangan, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa diubah menjadi uang. Pandangannya jatuh pada ponselnya yang tergeletak di kasur. Itu satu-satunya barang berharga yang tersisa, sebuah model lama yang layarnya sudah sedikit retak. Tanpa pikir panjang, ia menyambarnya. Menggendong Kevin dengan canggung, kepalanya terkulai ke belakang sebelum Bram buru-buru menopangnya dengan tangan gemetar, ia melangkah keluar. Ia merasa semua mata di gang sempit itu tertuju padanya. Ibu-ibu yang sedang bergosip di depan warung menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan cemooh. Mereka pasti sudah melihat Luna pergi dengan tasnya. "Loh, Mas Bram, ditinggal mbaknya?" tanya seorang ibu dengan nada yang pura-pura prihatin. Bram tidak menjawab, hanya mempercepat langkahnya menuju jalan raya. Ia menemukan sebuah konter pulsa kecil yang juga menerima jual-beli ponsel bekas. "Berapa, Bang?" tanyanya sambil menyerahkan ponselnya. Pria di konter memeriksanya sekilas, menekan beberapa tombol, lalu menatap Bram dengan pandangan meremehkan. 150.000. "Paling tinggi." Harga diri Bram menjerit. Ponsel itu dulu harganya jutaan. Tapi ia tidak punya pilihan. "Baiklah," desisnya. Dengan uang di tangan, ia segera membeli sekaleng susu formula termurah yang bisa ia temukan, beberapa popok, dan sebotol air mineral untuk menyeduh susu. Proses membuat susu di kontrakan menjadi sebuah komedi tragis. Ia tidak punya botol yang bersih. Ia mencuci botol bekas dengan air dari keran yang keruh, tanpa sabun. Ia bingung dengan takarannya, menuangkan bubuk susu terlalu banyak hingga menjadi gumpalan kental. Namun, ketika botol itu akhirnya menyentuh bibir Kevin, tangisan itu berhenti. Digantikan oleh suara isapan yang rakus dan putus asa. Bram menatap proses itu dengan napas tertahan. Untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, ada keheningan. Keheningan yang begitu berharga. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding yang lembab, dan membiarkan kelelahan yang luar biasa merayap di sekujur tubuhnya. Inikah hidupnya sekarang? Sementara Bram berjuang di neraka pribadinya, Rihanna sedang berada di surga yang ia ciptakan sendiri. Butik Anggun sedang dalam proses pemotretan untuk koleksi busana pengantin terbarunya. Seorang model berparas anggun berdiri di atas panggung kecil, dibalut gaun satin berwarna gading yang menjuntai indah, hasil karya Rihanna. Cahaya dari lampu studio menyorotnya, menciptakan aura magis. Rihanna berdiri di samping fotografer, matanya tajam mengamati setiap detail. "Tolong rapikan sedikit tumpukan kain di bagian pinggang," arahnya pada asisten. "Aku mau siluetnya terlihat sempurna." Ia bergerak dengan keyakinan dan otoritas. Semua orang di ruangan itu, fotografer, model, penata rias, asisten, menghormatinya. Mereka melihatnya sebagai seorang seniman, seorang visioner, seorang pemimpin. Tidak ada jejak wanita yang pernah disakiti dan ditinggalkan. Yang ada hanyalah kekuatan dan keanggunan. "Luar biasa, Bu Rihanna. Koleksi kali ini benar-benar sebuah mahakarya," puji sang fotografer sambil menunjukkan hasil jepretannya di layar kamera. Rihanna tersenyum puas. "Kerja bagus, tim. Kita istirahat makan siang dulu." Saat istirahat, ia dan Sinta duduk di sebuah kafe di seberang butik. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Kontras yang begitu tajam dengan aroma pengap dan asam di kontrakan Bram. "Aku masih nggak habis pikir dengan kejadian kemarin," ujar Sinta sambil mengaduk es latte-nya. "Kamu benar-benar sudah jadi Rihanna yang baru. Rihanna versi 2.0. Anti peluru." Rihanna tertawa kecil. "Bukan anti peluru, Sin. Lukanya masih ada. Tapi sekarang aku pakai rompi pelindung. Namanya harga diri dan kemandirian." "Aku suka itu," kata Sinta. Tiba-tiba, ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar karena gosip panas. "Ngomong-ngomong soal si ular betina itu, kamu nggak akan percaya apa yang aku dengar." "Apa?" "Tadi pagi aku ketemu sama Tante Reni di arisan. Kamu tahu kan, dia ratu gosip sejakarta. Katanya, salah satu saudaranya punya kontrakan di daerah pinggiran. Dan dia lihat, si Luna itu kabur dari kontrakan sambil bawa tas, ninggalin si Bram sendirian sama bayinya."
Riana berhenti mengunyah kroasannya. Ia meletakkan garpunya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tapi di dalam, berbagai emosi bergejolak. Dia meninggalkan bayinya? Tanya Riana, memastikan. Tepat sekali, seru Sinta, nadanya penuh kemenangan. Dia kabur. Ternyata perempuan itu cuma mau enaknya saja. Begitu si Bram gak punya uang, langsung ditinggal. Karma itu nyata dan kadang cepat sekali datangnya, RI. Aku puas sekali mendengarnya. Riana terdiam sejenak, memproses informasi itu. Ada sebagian kecil dari dirinya yang merasakan kepuasan getir. Tentu saja. Manusia mana yang tidak? Mereka yang telah menyakitinya kini saling menghancurkan. Ramalannya terbukti. Tapi di atas semua itu, ada satu perasaan yang lebih dominan, rasa kasihan. Bukan untuk Bram, tapi untuk bayi mungil yang tidak berdosa itu. Seorang bayi yang baru lahir, ditinggalkan oleh ibunya sendiri, dan kini berada dalam asuhan seorang pria yang egois, tidak bertanggung jawab, dan sama sekali tidak tahu cara mengurus anak. Pikiran itu membuatnya bergidik. Ia teringat masa-masa awal merawat Dara. Betapa melelahkannya, betapa butuh kesabaran dan cinta yang tak terhingga. Sesuatu yang ia tahu Bram tidak miliki. Kasihan sekali bayinya, bisik Riana tanpa sadar. Sinta menatapnya, senyumnya sedikit memudar. RI, jangan bilang kamu kasihan sama Bram. Bukan sama Bram, Riana menggeleng cepat. Aku tidak peduli apa yang terjadi padanya. Dia pantas mendapatkan semua ini. Tapi anaknya dia tidak pantas lahir dalam situasi seperti itu. Ditinggal ibunya, dengan ayah yang seperti Bram. Itu bukan urusanmu lagi, RI, Sinta mengingatkan dengan lembut namun tegas. Jangan biarkan dirimu terseret lagi ke dalam drama mereka. Kamu sudah bebas. Fokus saja pada hidupmu dan Dara. Aku tahu, Sin. Aku tidak akan melakukan apa-apa, jawab Riana. Aku hanya merasa miris. Betapa seorang wanita bisa meninggalkan darah dagingnya sendiri hanya karena tidak mau lagi hidup susah. Percakapan itu meninggalkan jejak di benak Riana sepanjang hari. Saat ia kembali ke rumah sore itu, ia melihat Dara sedang tertawa sambil menonton televisi. Ia melihat betapa putrinya tumbuh menjadi gadis yang baik, cerdas, dan penuh kasih sayang di dalam rumah yang stabil dan penuh cinta. Ia mencoba membayangkan kehidupan Kevin di kontrakan sempit itu, bersama Bram yang frustrasi. Hatinya terasa nyeri. Malam itu, setelah memastikan semua urusan butik selesai dan Dara sudah masuk kamar, Riana duduk sendirian di balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota. Ia memikirkan lagi kata-kata Sinta. Itu bukan urusanmu lagi. Hari-hari berikutnya bagi Bram adalah sebuah siklus neraka yang monoton. Siang dan malam melebur menjadi satu kabut kelelahan yang tak berujung. Ruang kontrakan yang sempit itu menjadi dunianya, penjara yang ia ciptakan sendiri. Setiap sudutnya berbau asam susu basi dan popok kotor yang menumpuk karena ia terlalu lelah atau terlalu putus asa untuk membuangnya. Kevin, putranya, menjadi pusat dari alam semesta yang menyiksa ini. Bram belajar dengan cara yang paling brutal bahwa menjadi seorang ayah bukanlah sekadar status, melainkan pekerjaan 24 jam yang menguras fisik, mental, dan emosional. Ia belajar membedakan jenis tangisan, tangisan lapar yang melengking, tangisan popok basah yang merengek, dan tangisan kesepian yang paling menyayat hati. Ia belajar cara menahan napas saat mengganti popok. Belajar cara mengukur air dan bubuk susu dengan tangan gemetar di tengah malam buta. Belajar cara menimang bayi sambil berjalan mondar-mandir di ruangan seluas 3x4 meter hingga kakinya kram, hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 jam keheningan yang berharga. Uang 150.000 hasil menjual ponsel ludes dalam beberapa hari. Ia bertahan hidup dari sisa-sisa uang receh dan belas kasihan ibu pemilik warung yang kadang memberinya sebungkus nasi dengan lauk seadanya. Harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Pria yang dulu gagah dengan kemeja bermerek kini mengenakan kaos dekil yang sama selama berhari-hari dengan noda gumoh di bahunya. Di puncak keputusasaannya, setelah 3 hari hanya makan nasi dengan garam, ia melakukan hal yang paling ia hindari. Ia pergi ke wartel terdekat, memasukkan beberapa koin terakhirnya, dan menekan nomor telepon rumah ibunya di kampung. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena malu. Halo?
Suara lembut ibunya terdengar dari seberang. Bu, Suara Bram serak dan tercekat. Ada jeda sejenak. Bram? kamukah itu? Nak? Ya Allah, Bram, Kamu kemana saja? ibu dan bapak khawatir sekali. Rentetan pertanyaan dan kekhawatiran ibunya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Ia tidak bisa menceritakan kebenarannya. Ia tidak bisa bilang bahwa ia telah berselingkuh, menelantarkan istri dan anaknya, lalu kini ditinggalkan oleh selingkuhannya dalam keadaan melarat. Aku baik-baik saja, Bu. Bohongnya. Aku hanya sedang ada masalah sedikit. Aku butuh uang, Bu. Bisa tolong kirimkan sedikit? Uang? Bukankah usahamu dengan Riana sedang maju pesat? Riana itu menantu yang baik, Bram. Kamu jangan macam-macam. Nama Riana yang disebut ibunya terasa seperti tamparan. Ini bukan untuk itu, Bu. Aku butuh untuk modal usaha baru. Nanti pasti aku ganti. Meski curiga, hati seorang ibu akhirnya luluh. Ibunya berjanji akan mengirimkan sedikit uang dari hasil panen, meski jumlahnya tidak akan banyak. Bram menutup telepon dengan perasaan hampa. Bantuan itu datang, tetapi dengan harga sepotong kebohongan yang menambah berat beban di jiwanya. Sementara Bram tenggelam di dasar jurang, Riana justru sedang terbang menuju puncak-puncak baru yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, ia mengadakan pertemuan penting di kantor pusat, Grande Department Store, salah satu pusat perbelanjaan paling mewah dan prestisius di ibu kota. Duduk di seberang Riana adalah Bapak Hendrawan, direktur pembelian Grande yang terkenal sangat selektif. Di atas meja mahoni yang mengkilap, tersebar portofolio desain Riana dan beberapa sampel bahan premium. Selama 1 jam, Riana mempresentasikan visinya, menjelaskan filosofi di balik merek, Anggun, dan menunjukkan kualitas tak terbantahkan dari setiap karyanya. Ia berbicara dengan percaya diri, pengetahuannya mendalam, dan gairahnya terhadap dunia mode terpancar dari setiap katanya. Pak Hendrawan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Riana selesai, pria parubaya itu tersenyum tipis. Ibu Riana, saya sudah mengamati perkembangan butik Anda selama setahun terakhir, katanya. Anda punya bakat yang luar biasa dan etos kerja yang mengagumkan. Kami di Grande selalu mencari talenta lokal yang memiliki standar internasional. Ia berhenti sejenak, membuat jantung Riana berdebar. Oleh karena itu, kami ingin menawarkan sebuah kerjasama eksklusif. Kami ingin mendedikasikan satu sektion khusus di lantai busana premium kami untuk merek Anggun. Anda akan menjadi satu-satunya desainer lokal yang mendapat kehormatan itu tahun ini. Tawaran itu bagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Ini bukan lagi sekadar butik. Ini adalah pengakuan nasional. Produknya akan bersanding dengan merek-merek desainer kelas dunia. Riana berusaha keras menjaga ketenangannya, meski di dalam hatinya ia ingin melompat kegirangan. Pak Hendrawan, saya merasa sangat terhormat. Ini adalah sebuah kesempatan luar biasa. Saya tidak akan menyia-nyiakannya, jawab Riana dengan suara yang sedikit bergetar karena haru. Keluar dari gedung pencakar langit itu, Riana merasa seolah berjalan di atas awan. Ia segera menelepon Sinta dan Dara, membagikan kabar gembira itu. Mereka memutuskan untuk merayakannya malam itu dengan makan malam di restoran favorit mereka. Malam perayaan itu terasa sempurna. Dara tertawa lepas, matanya berbinar bangga menatap ibunya. Sinta tak henti-hentinya memuji pencapaian sahabatnya. Mereka bersulang dengan jus buah, merayakan kemenangan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan merebut kembali takdirnya. Aku benar-benar bangga padamu, Eri, kata Sinta tulus. Lihatlah dirimu sekarang. Sukses, mandiri, dan sebentar lagi merekmu akan ada di Grande. Sementara pria itu, entah sedang memungut remah-remah apa di luar sana. Riana tersenyum. Namun, di tengah kebahagiaannya, sekelibat bayangan melintas di benaknya. Bayangan seorang bayi mungil yang tidak bersalah. Apakah dia baik-baik saja? Apakah ayahnya merawatnya dengan benar? Pikiran itu datang dan pergi secepat kilat, sebuah noda kecil di atas kanvas kebahagiaannya yang cemerlang. Ia segera menepisnya. Seperti kata Sinta, itu bukan lagi urusannya. Di gang sempit, hujan turun dengan derasnya,
mengubah jalanan tanah menjadi lumpur. Atap seng kontrakan Bram bocor di beberapa titik, menciptakan suara tetesan air yang konstan dan genangan kecil di lantai. Udara terasa dingin dan lembab. Kevin mulai rewel sejak sore. Awalnya Bram mengira itu hanya tangisan biasa. Tapi tangisannya kali ini berbeda. Lebih lemah, terdengar serak, dan diselingi oleh batuk-batuk kecil. Saat Bram menyentuh dahinya, ia merasakan panas yang tidak normal. Anaknya demam tinggi. Kepanikan yang dingin dan tajam menjalari tulang punggung Bram. Ia tidak punya obat. Ia tidak punya uang untuk ke dokter atau klinik. Uang kiriman ibunya baru akan tiba besok atau lusa. Ia mencoba mengompres dahi Kevin dengan kain basah, tetapi suhu tubuhnya tidak juga turun. Bayi itu semakin lemas, napasnya terdengar berat. Bram menatap wajah putranya yang memerah dan menderita. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya mencengkeramnya. Takut kehilangan. Di tengah semua penderitaannya, bayi ini, dengan segala kerepotannya, adalah satu-satunya hal nyata yang ia miliki. Satu-satunya bukti bahwa hidupnya masih berjalan. Ia tidak bisa membiarkannya kenapa-kenapa. Harga diri, malu, semua itu tidak ada artinya lagi di hadapan nyawa anaknya. Dengan tangan gemetar, ia berlari ke wartel di tengah hujan, mengabaikan pakaiannya yang basah kuyup. Hanya ada satu orang di dunia ini yang ia tahu bisa menolong. Seseorang yang memiliki sumber daya, dan yang terpenting, memiliki hati seorang ibu. Ia memasukkan koin terakhirnya, menekan serangkaian nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor ponsel Riana. Nomor yang telah ia coba hubungi berkali-kali namun selalu ditolak. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus mencoba. Di restoran mewah, di tengah tawa dan perayaan, ponsel Riana yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal tertera di layar. Biasanya, ia akan mengabaikannya. Tapi entah kenapa, sebuah firasat mendorongnya untuk menjawab. Halo, sapanya. Keheningan sejenak, hanya terdengar suara hujan dan isak tangis yang tertahan. Lalu, sebuah suara yang nyaris tidak ia kenali, suara seorang pria yang hancur, berbisik dari seberang. Riana, tolong, ini aku, Bram. Vin. Suara Bram yang pecah dan putus asa dari seberang telepon menembus riuh rendah tawa dan denting piring di restoran mewah itu. Bagi Riana, seluruh dunia seolah-olah lenyap dalam sekejap. Suara musik, obrolan orang-orang, bahkan suara Dara dan Sinta yang duduk di hadapannya, semuanya memudar menjadi dengungan sayup di latar belakang. Apa maksudmu sekarat? Tanya Riana, suaranya tajam dan rendah, nadanya mendesak. Dia panas sekali, badannya panas sekali. Napasnya berat, dia nggak mau minum susu lagi, aku nggak tahu harus apa. Isak tangis Bram kini terdengar jelas, isakan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk topeng keangkuhannya. Aku nggak punya uang, Riana. Demi Tuhan, aku nggak punya sepeser pun untuk bawa dia ke klinik. Sinta dan Dara, menyadari perubahan drastis pada raut wajah Riana, langsung terdiam. Mereka menatap Riana dengan cemas. Sinta, yang bisa menebak siapa peneleponnya dari ekspresi Riana, menggelengkan kepalanya dengan kuat, matanya menyiratkan satu kata, jangan. Riana memejamkan matanya, mencoba berpikir jernih di tengah badai emosi. Bencinya pada Bram begitu dalam, sebuah luka menganga yang belum sepenuhnya kering. Pria ini adalah sumber dari semua penderitaannya. Logika dan harga dirinya berteriak untuk menutup telepon, memblokir nomor itu, dan melanjutkan perayaannya. Biarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya. Biarkan dia menelan buah pahit yang ia tanam sendiri. Tetapi, ada suara lain di dalam dirinya. Suara yang lebih lirih namun lebih kuat. Suara seorang ibu. Suara itu tidak mendengar rintihan Bram, melainkan membayangkan napas berat seorang bayi yang tak berdaya. Membayangkan tubuh mungil yang terbakar demam. Membayangkan ketakutan di mata seorang anak yang tidak bisa mengutarakan rasa sakitnya. Di mana kamu? Tanya Riana, keputusannya sudah bulat. Sinta menatapnya tak percaya, mulutnya sedikit terbuka. Dara menatap ibunya dengan tatapan bingung, campuran antara marah pada ayahnya dan kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Bram menyebutkan alamat kontrakannya di gang sempit itu. Alamat menuju neraka pribadinya. Tolong, aku mohon.
Selamatkan anakku. Jangan bergerak dari sana. Aku datang, kata Riana, lalu menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan ketukan pelan yang terasa final. Ia menatap kedua orang terkasihnya. Bunda mau ke sana? Tanya Dara, suaranya nyaris tak terdengar. Aku nggak percaya ini, Eri. Sinta langsung menyambar. Kamu mau ke sana? Setelah semua yang dia lakukan? Ini pasti jebakan. Dia cuma mau memerasmu lagi. Dia tahu kamu punya hati, dan dia memanfaatkannya. Mungkin, jawab Riana tenang, matanya menatap lurus ke arah Sinta. Mungkin ini jebakan. Mungkin dia berbohong. Tapi bagaimana kalau dia tidak berbohong, Sin? Bagaimana kalau ada bayi yang benar-benar sekarat di luar sana, dan aku, yang punya kemampuan untuk menolong, memilih untuk diam saja? Itu anaknya. Itu tanggung jawabnya, desak Sinta, suaranya meninggi karena frustrasi. Anak itu tidak memilih siapa ayahnya, balas Riana, suaranya tetap datar namun penuh bobot. Ini bukan lagi tentang aku dan Bram. Ini bukan tentang dendam atau pengkhianatan. Ini tentang nyawa seorang anak yang tidak berdosa. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidupku jika terjadi sesuatu padanya malam ini, sementara aku hanya duduk di sini merayakan kesuksesanku. Riana beralih menatap Dara. Sayang, Bunda harus pergi. Kamu di sini saja sama Tante Sinta, selesaikan makannya, nanti Tante Sinta antar pulang, ya? Dara menatap ibunya lama. Di matanya, Riana melihat pergulatan batin yang sama. Tapi kemudian, gadis itu mengangguk pelan. Bunda hati-hati, ucapnya lirih. Ada nada kedewasaan dalam suaranya yang membuat hati Riana menghangat. Putrinya mengerti. Aku ikut denganmu, kata Sinta tiba-tiba, nadanya tak terbantahkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sarang penyamun itu sendirian. Tapi ingat, Eri, kita ke sana untuk bayi itu. Bukan untuk dia. Selesai urusan, kita pergi. Tidak ada drama, tidak ada belas kasihan untuknya. Riana mengangguk setuju. Terima kasih, Sin. Perjalanan dari restoran mewah di pusat kota menuju gang sempit di pinggiran adalah perjalanan melintasi dua dunia yang berbeda. Sedan Eropa Riana yang mulus dan senyap meluncur meninggalkan jalanan yang terang benderang dengan lampu-lampu gedung pencakar langit, memasuki jalan-jalan yang semakin gelap dan sempit. Hujan masih turun rintik-rintik, membuat suasana semakin suram. Mereka akhirnya tiba di mulut gang yang becek dan gelap. Riana memarkir mobilnya di jalan utama. Tunggu di sini. Kunci pintunya, kata Riana pada Sinta. Tidak. Aku ikut, tegas Sinta, sudah melepaskan sabuk pengamannya. Berbekal cahaya dari layar ponsel, mereka berjalan hati-hati menyusuri gang sempit itu, menghindari genangan air dan sampah. Aroma comberan menusuk hidung mereka. Sungguh sebuah ironi, pikir Riana. Pria yang dulu begitu terobsesi dengan kemewahan dan penampilan, kini hidup di tempat seperti ini. Mereka menemukan pintu kontrakan petak yang sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara batuk lemah seorang bayi. Riana mendorong pintu itu perlahan. Pemandangan di dalamnya lebih buruk dari yang bisa mereka bayangkan. Ruangan itu pengap, berantakan, dan kotor. Di sudut, di atas kasur tipis yang lembab, Bram terduduk sambil memeluk buntalan kain. Wajahnya basah oleh air mata dan air hujan, rambutnya lepek, matanya merah dan bengkak. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Penampilannya begitu menyedihkan hingga rasa benci Riana sejenak tergantikan oleh rasa iba yang aneh. Melihat Riana dan Sinta di ambang pintu, Bram seolah melihat malaikat. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terlalu lemas. Riana, kamu datang. Bisiknya. Riana tidak memedulikannya. Matanya terpaku pada buntalan kain di pelukan Bram. Ia melangkah maju, gerakannya cepat dan efisien. Biar aku lihat dia. Bram menyerahkan bayi itu dengan tangan gemetar. Riana menerima Kevin dengan hati-hati. Tubuh bayi itu terasa panas membara, bahkan melalui lapisan kain bedongnya yang lembab. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit membiru, dan napasnya terdengar pendek dan cepat. Matanya terpejam, terlalu lemah untuk membuka. Ini bukan akting. Bayi ini benar-benar dalam kondisi kritis. Naluri keibuannya mengambil alih sepenuhnya. Ia menoleh ke Sinta,
tatapannya tajam. Sin, siapkan mobil. Nyalakan AC-nya, jangan terlalu dingin. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Sinta mengangguk tanpa kata dan segera bergegas keluar. Rihanna mulai melepaskan jaket blazernya yang mahal dan membungkus Kevin dengan itu, mencari kehangatan yang kering untuk bayi malang tersebut. Terima kasih, Rihanna, terima kasih. Racau Bram. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas ini, aku. Diam, potong Rihanna dengan suara dingin yang mematikan. Ia menatap lurus ke mata Bram. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukan ini untuknya, katanya sambil menunjuk bayi di dekapannya. Ini bukan pengampunan. Ini bukan kesempatan kedua. Ini adalah kemanusiaan untuk seorang anak yang tidak bersalah. Paham? Bram hanya bisa mengangguk pasrah, air mata terus mengalir di pipinya. Ia adalah seorang raja yang telah digulingkan, kini mengemis di hadapan ratu yang pernah ia campakkan. Setelah ini, jangan pernah hubungi aku lagi. Urusan kita hanya di pengadilan, lanjut Rihanna tegas. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kontrakan kumuh itu tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan Bram yang terduduk lemas di tengah puing-puing kehidupannya, sendirian di dalam penjara yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Saat melangkah keluar dari gang sempit itu menuju cahaya lampu mobilnya, Rihanna merasa seolah baru saja keluar dari sebuah makam. Di tangannya, ia mendekap sebuah kehidupan kecil yang rapuh, sebuah misi penyelamatan yang tak terduga di malam kemenangannya. Lampu jalanan yang basah oleh hujan berkelebat seperti kilatan blitz di kaca mobil Rihanna, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dalam kabin yang senyap. Kesunyian itu begitu pekat, hanya dipecahkan oleh suara napas Kevin yang pendek dan berat, serta deru pelan mesin mobil. Rihanna mengemudi dengan fokus yang tajam, kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat. Di sampingnya, Sinta terus-menerus melirik ke kursi belakang, tempat bayi itu terbaring dibungkus blazer mahal Rihanna. Mereka tiba di unit gawat darurat rumah sakit swasta termewah di kota itu, tempat yang sama di mana Dara dilahirkan bertahun-tahun lalu. Dunia yang begitu familiar bagi Rihanna, namun terasa asing dalam konteks ini. Begitu mobil berhenti di lobi UGD, Rihanna langsung melompat keluar. Sin, tolong urus parkir, serunya, sambil dengan hati-hati mengangkat tubuh Kevin yang terkulai lemas. Ia berlari kecil memasuki pintu kaca otomatis, kehadirannya yang panik namun tetap berwibawa langsung menarik perhatian para perawat. Tolong, bayi ini demam sangat tinggi dan sesak napas. Para perawat bergerak dengan sigap. Kevin segera diambil alih dan diletakkan di atas ranjang periksa. Baju-baju lembabnya digunting, dan berbagai kabel serta sensor mulai ditempelkan di tubuh mungilnya. Seorang dokter muda datang dengan cepat, mulai memeriksa dan memberi instruksi dengan suara tenang namun tegas. Rihanna berdiri sedikit menjauh, merasa tak berdaya untuk pertama kalinya malam itu. Ia hanya bisa menonton. Ia melihat dada kecil itu naik turun dengan susah payah. Ia melihat angka-angka yang berkedip di monitor, suhu tubuh, detak jantung, saturasi oksigen, yang semuanya menunjukkan tanda bahaya. Ibu, silakan ke bagian administrasi untuk pendaftaran, kata seorang perawat padanya. Rihanna mengangguk kaku. Di meja pendaftaran, ia dihadapkan pada serangkaian pertanyaan. Nama pasien? Rihanna ragu sejenak. Ia bahkan tidak tahu nama belakang anak itu. Nama ibu. Rihanna menarik napas dalam-dalam. Rihanna Anggraini. Hubungan dengan pasien. Lidahnya terasa keluh. Istri dari ayahnya? Wanita yang menghancurkan rumah tangganya? Saya penanggung jawabnya akhirnya. Sebuah jawaban yang netral namun memegang semua kuasa. Ia mengeluarkan kartu kreditnya, menyerahkannya tanpa ragu untuk deposit biaya perawatan yang nominalnya bisa membeli sebuah sepeda motor. Saat Sinta akhirnya masuk dan menemukannya di ruang tunggu, Rihanna sedang duduk tegak di kursi besi yang dingin, menatap kosong ke arah pintu ruang tindakan. Bagaimana? Bisik Sinta sambil duduk di sebelahnya. Mereka sedang menanganinya. Sepertinya parah, jawab Rihanna, suaranya datar, mencoba menyembunyikan getaran di dalamnya. Dokter bilang kemungkinan ada infeksi paru-paru yang serius. Bronkopneumonia, sebuah suara menyela. Dokter yang tadi menangani Kevin berdiri di hadapan mereka.
Wajahnya serius. Melihat kondisinya, kemungkinan besar bronkopneumonia akut akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis dan malnutrisi. Saturasi oksigennya sangat rendah. Kami harus segera memasang alat bantu napas dan memberinya antibiotik dosis tinggi lewat infus. Pasien harus dirawat di NICU, Neonatal Intensive Care Unit, untuk pemantauan intensif. Setiap kata dari dokter itu terasa seperti vonis bagi kelalaian Bram. Riana hanya mengangguk, menyetujui semua tindakan yang diperlukan tanpa bertanya soal biaya. Lakukan apapun yang terbaik, Dok, katanya. Saat dokter itu kembali ke ruang tindakan, Sinta menggenggam tangan sahabatnya yang terasa sedingin es. Kamu dengar itu, Ri? Akibat kondisi lingkungan. Ini semua salah pria brengsek itu. Dia hampir membunuh anaknya sendiri. Riana tidak menjawab. Ia hanya menatap tangannya yang digenggam Sinta. Ia merasa lelah yang luar biasa, seolah seluruh energi dari perayaan kemenangannya tadi telah terkuras habis, digantikan oleh beban berat yang bukan miliknya. 1 jam kemudian, sesosok tubuh yang basah kuyup dan gemetar muncul di pintu UGD. Bram. Ia pasti berlari atau menumpang kendaraan seadanya untuk bisa sampai ke sana. Matanya liar mencari-cari, dan akhirnya menemukan Riana dan Sinta di ruang tunggu. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu, seperti seekor anjing yang takut dipukul. Ia tidak berani menatap mata Riana, pandangannya tertuju pada lantai. Bagaimana dia? Tanyanya dengan suara serak. Sinta sudah berdiri, siap memasang badan untuk melindungi Riana. Bukan urusanmu, desisnya. Namun Riana memberi isyarat agar Sinta tenang. Ia menatap Bram, tatapannya dingin seperti es. Dia hidup. Tidak berkatmu. Dia menderita infeksi paru-paru parah karena tinggal di tempatmu yang seperti kandang. Dia sekarang di NICU, berjuang untuk bernapas. Bram terhuyung, berpegangan pada sandaran kursi. Wajahnya pucat pasi. NICU, bisiknya ngeri. Ia tahu betapa mahalnya biaya perawatan di ruangan itu. Semua biaya sudah aku urus, lanjut Riana, seolah bisa membaca pikiran Bram. Setiap katanya adalah belati yang menusuk sisa-sisa harga diri pria itu. Aku yang akan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik yang tidak akan pernah bisa kamu berikan. Bram mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi air mata penyesalan. Riana, aku minta maaf, aku tahu aku gagal, aku. Simpan permintaan maafmu, potong Riana. Aku tidak butuh itu. Anak itu juga tidak butuh itu. Yang dia butuhkan adalah kesempatan untuk hidup, kesempatan yang hampir kamu renggut darinya. Seorang perawat keluar dan mendekati Riana. Ibu Riana, pasien sudah stabil dan akan segera kami pindahkan ke ruang NICU di lantai 5. Ibu bisa melihatnya sebentar dari balik kaca. Riana mengangguk. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, dan kembali menjadi sosok wanita kuat yang tak tersentuh. Ia berjalan mengikuti perawat, Sinta mengikutinya di belakang. Ia sama sekali tidak memedulikan Bram yang masih berdiri mematung, menatap punggungnya dengan tatapan putus asa. Dari balik dinding kaca tebal, Riana melihat pemandangan yang menyayat hati. Kevin terbaring di dalam sebuah inkubator. Tubuh mungilnya terhubung dengan berbagai selang dan kabel. Sebuah selang kecil membantunya bernapas, dan monitor di sampingnya menunjukkan grafik denyut kehidupan yang stabil. Ia terlihat begitu kecil, begitu rapuh, namun kini aman. Rasa benci pada Bram, rasa lelah, rasa marah, semuanya lenyap untuk sesaat. Yang tersisa hanyalah belas kasihan murni untuk makhluk kecil tak berdosa itu. Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk mata Riana, air mata yang bukan untuk dirinya atau masa lalunya, melainkan untuk masa depan seorang anak yang nyaris tidak memilikinya. Sinta merangkul bahunya dengan lembut. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, dua wanita yang menjadi penjaga tak terduga bagi kehidupan seorang bayi. Di koridor yang dingin di bawah cahaya lampu neon, Bram hanya bisa terduduk di lantai, jauh dari kaca, tidak berani mendekat. Ia tidak punya hak. Ia hanya orang asing yang menatap ke dalam sebuah dunia di mana ia telah kehilangan semua peran dan kuasanya. Setelah beberapa lama, Riana menyeka air matanya. Wajahnya kembali mengeras dengan tekad. Ia berbalik, menatap Sinta. Lalu sekarang apa, Ri? Bisik Sinta, menyuarakan pertanyaan yang menggantung di udara.
Setelah dia sembuh, apa rencanamu? Riana terdiam sejenak, matanya kembali menatap bayi di dalam inkubator. Aku belum tahu, jawabnya pelan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan dia kembali ke neraka itu. Minggu berikutnya adalah kabut yang aneh bagi Riana. Siang hari, ia adalah Riana sang maestro mode, memimpin rapat dengan tim Grande Department Store, menyetujui sampel bahan, dan memastikan produksi koleksi eksklusifnya berjalan tanpa celah. Kerajaannya menuntut perhatiannya, dan ia memberikannya dengan profesionalisme yang dingin. Namun, setiap sore, keretanya yang megah berubah menjadi labu. Ia akan meninggalkan menara gading kesuksesannya dan berkendara ke rumah sakit. Di sana, ia bukanlah seorang direktur, melainkan hanya seorang wanita yang berdiri di balik kaca tebal, mengawasi grafik kehidupan yang naik turun di monitor nicu. Kevin, seperti yang telah diperingatkan dokter, menjalani pertarungan yang sengit. Ada hari-hari di mana kondisinya membaik, namun ada juga malam-malam di mana alarm berbunyi dan para perawat bergegas masuk ruangannya. Dalam hari-hari yang penuh ketidakpastian itu, Riana menjadi jangkar yang tak terduga. Ia berbicara dengan para dokter, memahami setiap istilah medis yang rumit. Ia memastikan setiap tagihan dibayar lunas. Ia menjadi wali de facto bagi seorang anak yang secara biologis adalah simbol pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Bram selalu ada di sana. Bukan di samping Riana, tetapi di kejauhan. Ia seperti hantu yang menghantui koridor rumah sakit. Para perawat sudah mengenalnya sebagai bapak yang menunggu di luar. Ia tidak pernah lagi mencoba mendekati Riana. Ia hanya duduk berjam-jam di kursi tunggu yang keras, wajahnya kuyu, menatap ke arah pintu nicu yang tak pernah bisa ia masuki. Kadang, Sinta yang sedang menemani Riana akan memberinya sebotol air atau sebungkus roti dengan tatapan tajam, sebuah tindakan kemanusiaan yang dibalut dengan peringatan keras. Di tengah semua itu, Riana menghubungi pengacaranya, Pak Budi. Pak, saya ingin tahu posisi hukum saya dalam hal ini, kata Riana melalui telepon di ruang kerjanya yang sunyi. Cukup rumit, Bu Riana, jawab Pak Budi setelah mendengar seluruh ceritanya. Secara hukum, Anda tidak memiliki hak apapun atas anak itu. Ayah biologisnya adalah Pak Bram, dan ibu biologisnya adalah wanita bernama Luna itu. Sekalipun dia meninggalkan anaknya, proses hukum untuk menyatakan seorang ibu menelantarkan anak itu panjang dan tidak mudah. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan anak itu kembali pada Bram. Itu sama saja dengan menandatangani surat kematiannya, desak Riana. Satu-satunya jalan yang paling bersih dan cepat, kata Pak Budi hati-hati, adalah jika kedua orang tua kandungnya secara sukarela menandatangani surat pernyataan penyerahan hak asuh penuh kepada Anda di hadapan notaris. Itu akan menjadi dasar bagi Anda untuk proses adopsi. Pernyataan sukarela dari Bram, yang kini tak punya apa-apa, dan dari Luna, yang telah lenyap di telan bumi. Tugas itu terasa mustahil. Malam itu, Riana pulang dengan beban yang lebih berat. Ia menemukan Dara menunggunya di ruang keluarga, tidak sedang belajar atau menonton TV, melainkan hanya duduk diam. Bagaimana keadaan dia? Tanya Dara pelan, bahkan enggan menyebut nama. Riana duduk di samping putrinya. Ia memutuskan ini saatnya untuk berkata jujur. Ia menceritakan semuanya, kondisi Kevin yang rapuh, kelalaian Bram yang nyaris fatal, dan dilema hukum yang ia hadapi. Dan Bunda tidak akan membiarkannya kembali ke ayahmu, Riana mengakhiri ceritanya. Bunda berpikir untuk mengadopsinya. Dara terdiam lama, matanya menatap ke satu titik kosong. Riana bisa melihat pergulatan hebat di dalam diri putrinya. Ini adalah anak dari wanita yang telah menghina ibunya. Ini adalah saudara tiri yang lahir dari perselingkuhan yang menghancurkan keluarga mereka. Kenapa, Bun? Bisik Dara akhirnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kita harus menanggung beban dari kesalahannya? Kita sudah hampir bahagia. Hati Riana teriris. Ia meraih tangan Dara. Karena kita bukan dia, sayang. Karena Bunda membesarkanmu untuk menjadi orang yang punya hati nurani. Kebahagiaan kita tidak akan pernah utuh jika kita membangunnya di atas penderitaan orang lain yang bisa kita tolong, terutama seorang bayi yang tak berdosa. Riana menatap lekat putrinya. Tapi Bunda tidak akan melakukan ini tanpa persetujuanmu.
Ini rumah kita berdua. Jika kamu bilang tidak, Bunda akan mencari jalan lain. Panti asuhan yang terbaik, mungkin. Tapi Bunda perlu tahu isi hatimu. Dara menunduk, air matanya menetes ke pangkuannya. Ia teringat betapa hancur ibunya setahun yang lalu. Ia teringat semua kerja keras dan air mata yang telah mereka lalui bersama. Dan kini, hantu dari masa lalu itu datang lagi dalam wujud seorang bayi. Ia juga teringat bagaimana ibunya mengajarinya untuk selalu berbuat benar, bahkan ketika itu sulit. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya merah, namun tatapannya tegas. Kalau merawat dia bisa membuat Bunda tidur nyenyak di malam hari, kalau itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, maka lakukanlah, Bun. Dara akan coba. Dara akan belajar menerimanya. Sebuah kelegaan yang luar biasa membanjiri hati Riana. Ia memeluk putrinya erat-erat. Di tengah semua kesuksesan bisnisnya, persetujuan dari putrinya inilah kemenangan terbesarnya. Berbekal kekuatan baru itu, keesokan harinya Riana menemui Bram di sudut sepi koridor rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia yang memulai pembicaraan. Bram terlonjak kaget, lalu berdiri dengan canggung. Kondisi Kevin membaik, kata Riana tanpa basa-basi. Dalam 1 atau 2 minggu, dia mungkin sudah bisa keluar dari rumah sakit. Wajah Bram bersinar karena lega. Syukurlah. Ya Allah, terima kasih. Lalu apa rencanamu? Tanya Riana, tatapannya dingin dan tajam. Kamu akan membawanya kembali ke kontrakanmu yang bocor? Memberinya susu dengan uang hasil minta-minta dari ibumu di kampung. Setiap kata adalah tamparan. Bram menunduk, tak mampu menjawab. Kamu dan aku sama-sama tahu, kamu tidak bisa merawatnya. Lanjut Riana. Kamu hampir membunuhnya sekali. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Riana mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang telah disiapkan Pak Budi dan setumpuk uang tunai. Ini adalah pilihanmu, Bram. Satu-satunya pilihan yang kamu punya, kata Riana, suaranya tak terbantahkan. Di dalam sini ada surat pernyataan penyerahan hak asuh penuh atas Kevin kepadaku. Kamu tanda tangani di atas materai, dan kamu pergi dari kehidupan kami. Selamanya. Jangan pernah muncul lagi di hadapan aku, Dara, ataupun Kevin. Ia meletakkan amplop itu di kursi di antara mereka. Sebagai imbalannya, di dalam amplop ini juga ada uang. Cukup untukmu memulai hidup baru yang jauh dari sini. Anggap ini pesangon terakhirmu. Jika kamu menolak, aku akan memastikan kamu dituntut atas pasal penelantaran dan membahayakan nyawa anak. Kamu akan membusuk di penjara, dan Kevin tetap akan berada dalam perlindungan negara, yang kemungkinan besar akan jatuh ke tanganku juga. Ini bukan permohonan. Ini adalah ultimatum. Riana menggunakan semua kekuatannya, uang, koneksi hukum, dan posisi moralnya, untuk memojokkan Bram. Bram menatap amplop itu, lalu menatap Riana, dan terakhir menatap ke arah pintu nicu. Ia melihat bayangan putranya, seorang anak yang berhak mendapatkan masa depan yang cerah. Masa depan yang tidak akan pernah bisa ia berikan. Ia melihat dirinya sendiri, seorang pria gagal yang telah menghancurkan semua yang ia sentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mungkin, Bram membuat sebuah keputusan yang tidak egois. Itu adalah tindakan penebusan terakhirnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengambil amplop itu. Ia tidak menghitung uangnya. Ia mengeluarkan lembaran surat pernyataan dan sebuah pulpen yang Riana sediakan. Tanpa menatap Riana lagi, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Sebuah goresan tinta yang secara resmi memutus satu-satunya ikatan yang tersisa dari keluarga yang pernah ia miliki. Ia meletakkan surat yang sudah ditandatangani itu kembali ke kursi. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menyusuri koridor. Langkahnya berat, punggungnya bungkuk. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan menjauh, menuju pintu keluar, menghilang dari kehidupan Riana untuk selamanya. Riana mengambil surat itu. Kertas itu terasa berat di tangannya, lebih berat dari nilainya. Ia telah menang. Kemenangan total dan mutlak. Beberapa minggu kemudian, Riana membawa pulang Kevin dari rumah sakit. Bayi itu kini sehat, montok, dan tenang dalam dekapannya. Saat ia melangkah masuk ke dalam rumahnya yang megah dan bersih,
Bei Sumi menyambutnya dengan senyum haru. Dara berdiri di ambang pintu kamarnya, menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan, namun tidak ada kebencian di sana. Riana menatap bayi di pelukannya. Wajahnya damai. Ia tidak memiliki darah daging Riana, namun takdir telah mengikat mereka dengan cara yang paling aneh. Ini bukanlah akhir yang ia bayangkan setahun yang lalu. Ini jauh lebih rumit, lebih sulit, namun juga lebih utuh. Ia telah kehilangan seorang suami pengkhianat, tetapi ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia tahu ia miliki. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya, dan kini ia berdiri di sisi lain, tidak hanya sebagai seorang penyintas, tetapi sebagai seorang penyelamat. Rumahnya kini menjadi tempat bernaung bagi dua anak, satu yang ia lahirkan, dan satu lagi yang ia selamatkan. Dan di dalam kerajaan yang ia bangun di atas puing-puing pengkhianatan, Riana menemukan sebuah definisi baru tentang keluarga, karma, dan kemenangan sejati. 7 tahun kemudian, mentari pagi di hari Minggu menyinari sebuah taman belakang yang rimbun dan terawat. Tawa riang seorang anak laki-laki memecah keheningan, bercampur dengan suara gemericik air dari kolam ikan kecil. Di atas rumput hijau yang empuk, Kevin, kini seorang bocah berusia 7 tahun yang lincah dengan mata berbinar, sedang berusaha menangkap kupu-kupu dengan jaring kecilnya. Gerakannya gesit dan penuh semangat. Tidak jauh darinya, di teras yang teduh, Riana duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman, secangkir teh hangat mengepul di meja sampingnya. Waktu telah begitu baik padanya. Garis-garis halus di sekitar matanya bukan lagi jejak kesedihan, melainkan bukti dari ribuan senyum dan tawa. Ia kini adalah ikon mode yang disegani. Merek, Anggun, tidak hanya memiliki corner eksklusif di Grande Department Store, tetapi juga telah membuka 2 butik cabang di kota besar lainnya. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah itu. Kesuksesan terbesarnya kini sedang mengejar kupu-kupu di halaman rumahnya. Dara, yang telah tumbuh menjadi seorang mahasiswi arsitektur yang cerdas dan anggun, keluar dari pintu kaca sambil membawa sepiring paneko. Ia kini berusia 23 tahun, perpaduan sempurna antara kelembutan dan ketegasan ibunya. Kev, sarapan dulu. Nanti kupu-kupunya keburu ngantuk, panggilnya dengan nada geli. Kevin menoleh, cemberut pura-pura. Sedikit lagi, Kak Dara. Aku hampir dapat yang warna biru. Yang warna biru biar terbang bebas. Yang warna coklat di piring ini lebih butuh kamu selamatkan dari kakak, goda Dara sambil duduk di sebelah Riana. Riana tersenyum melihat interaksi mereka. Hubungan Dara dan Kevin adalah salah satu keajaiban terbesar dalam hidupnya. Butuh waktu, tentu saja. Awalnya canggung, lalu perlahan berubah menjadi toleransi, dan akhirnya mekar menjadi kasih sayang seorang kakak adik yang tulus dan protektif. Dara adalah orang pertama yang akan marah jika ada teman sekolah yang mengejek Kevin, dan Kevin adalah penggemar nomor 1 dari setiap sketsa bangunan yang dibuat kakaknya. Saat Kevin akhirnya menyerah dan berlari ke teras untuk menyantap panekuknya, ia duduk di pangkuan Riana. Bunda, nanti sore kita baca buku cerita lagi, ya? Pintanya dengan mulut penuh makanan. Tentu, sayang, jawab Riana sambil mengusap rambut putranya. Mau cerita yang mana? Yang tentang aku. Cerita tentang kamu adalah ritual mereka. Itu bukanlah kisah yang menyakitkan tentang masa lalu, melainkan sebuah dongeng yang telah Riana rangkai dengan penuh cinta. Riana memeluk putranya dan mulai bercerita dengan suara lembut. Dahulu kala, ada seorang pangeran kecil yang sangat istimewa. Dia dikirim oleh bintang-bintang untuk mencari bunda yang paling tepat untuknya. Dia mencari kemana-mana, sampai akhirnya dia menemukan seorang bunda yang hatinya punya satu ruang kosong yang sangat besar, yang memang sudah disiapkan khusus hanya untuknya. Dan bunda tidak melahirkanku dari perut, tapi bunda melahirkanku dari hati, sambung Kevin, mengulangi kalimat pamungkas yang sudah ia hafal. Tepat sekali, bisik Riana sambil mencium puncak kepalanya. Dara tersenyum haru melihat pemandangan itu. Siang itu, Sinta datang berkunjung, seperti biasa di akhir pekan. Setelah makan siang bersama, saat anak-anak sedang bermain di dalam, Sinta dan Riana duduk berdua di teras. Aku ada berita, kata Sinta dengan nada khasnya, campuran antara serius dan ingin bergosip. Berita lama, sebenarnya, tapi baru terkonfirmasi. Riana mengangkat alisnya. Aku ketemu sepupuku yang kerja di Batam.
Dia cerita, beberapa tahun lalu, dia sempat lihat Bram di sana, ujar Sinta pelan. Jantung Riana berdetak sedikit lebih cepat, namun bukan karena sakit, melainkan karena rasa penasaran yang aneh. Lalu, dia kerja jadi kuli panggul di pelabuhan. Kucel, kurus, dan kelihatan jauh lebih tua. Kata sepupuku, orang-orang di sana bilang dia pendiam dan jarang bergaul, seperti orang yang menanggung beban berat. Dia tidak lama di sana, pindah lagi entah kemana. Menghilang begitu saja. Riana terdiam, mencerna informasi itu. Tidak ada rasa kemenangan, tidak ada juga rasa kasihan yang mendalam. Yang ada hanyalah sebuah perasaan hampa, sebuah kesadaran bahwa pria itu kini hanyalah catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya yang tebal. Dan si ular betina itu? Tanya Riana pelan. Sinta mendengus. Oh, Luna. Nasibnya lebih modern. Dia sempat coba jadi selebgram, pamer sisa-sisa kecantikannya. Tapi gagal total. Terakhir terdengar, dia menikah dengan seorang pengusaha kecil dari luar kota, tapi sepertinya hidupnya tidak sebahagia yang dia pamerkan di media sosial. Selalu mengeluh, selalu merasa kurang. Dia terjebak dalam penjara ketidakpuasannya sendiri. Karma, pikir Riana, ternyata memiliki banyak wajah. Wajah Bram adalah penyesalan dalam keheningan. Wajah Luna adalah kekosongan dalam keriuhan. Riana mengalihkan pandangannya kembali ke tamannya yang hijau. Ia melihat Dara yang sedang mengajari Kevin cara melipat kertas menjadi pesawat. Tawa mereka terdengar lagi. Dulu, ia pikir kebahagiaan adalah sebuah bangunan utuh yang ia bangun bersama seorang pria. Ketika pria itu pergi dan merobohkan bangunan itu, ia pikir semuanya telah berakhir. Ia salah. Ternyata, dari puing-puing dan reruntuhan itu, ia tidak membangun kembali bangunan yang sama. Ia justru menanam sebuah taman. Taman yang butuh kerja keras untuk menyiangi rumput liarnya, butuh air mata untuk menyiraminya, dan butuh kesabaran untuk melihatnya tumbuh. Kini, taman itu telah mekar dengan sempurna. Dengan 2 bunga terindah sebagai pusatnya. Ia, Riana, adalah penjaga taman itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya tidak kurang satu apapun. Ia merasa utuh, lengkap, dan damai. Di atas reruntuhan pengkhianatan, ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya.